Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari yang diberkahi ini, di malam 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Kita sama-sama berkumpul di dalam rangka kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittiba'u sunnati Rasulillah, yaitu menghidupkan malam-malam terakhir. Maka malam-malam terakhir ini kita isi dengan ibadah, di antaranya kita isi dengan sholat berjamaah, kita isi dengan tarawih, kita isi dengan ta'lim, dengan belajar. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan malam yang dikatakan dengan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan apa yang kita jalani pada malam hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi prinsipnya adalah ya as-sufi ibn waqt. Sufi itu adalah anak waktu, ya. Jadi sufi itu adalah anak waktu, dia tidak begitu memikirkan tentang apa yang telah terjadi dan memikirkan apa yang akan terjadi. Jadi dia nggak berpikir tentang apa yang telah dan juga nggak berpikir tentang apa yang akan. Nah, itu adalah min sifatil aulia yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para wali-wali Allah itu la khaufun alaihim. Mana la khaufun alaihim? Tidak ada rasa takut. Ma makna? Tidak ada rasa takut akan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Jadi kalau yang namanya takut itu ya adalah suatu hal ya yang menimpa manusia terhadap sesuatu yang akan datang. Ya. Makanya banyak sekarang itu orang kena penyakit overthinking, ya. Ini bahasa anak Jaksel nih, overthinking, ya. Makanya kita butuh healing katanya itu. Kenapa orang overthinking? Overthinking itu gini. Dalam kamus saya, bukan kamus anak Jaksel. Ketika kita mengerjakan sesuatu, banyak ketakutan-ketakutan. Naik mobil, takut tabrakan. Naik motor, takut kecelakaan. Ya, kita naik pesawat, takut pesawatnya jatuh. Padahal jatuh nggak itu? Belum tentu kan gitu kan? Ya, kita nggak bisa memprediksi kejadian masa depan. Karena kita nggak bisa prediksi, ya nggak usah ditakutin gitu. Aku nggak ke puncak gue kalau ke puncak gue jatuh lagi naik motor. Aku nggak ikut rihla kenapa? Ntar gue ikut rihla gue sakit lagi lah. Belum tahu. Ya. Dan ini bahaya, penyakit ini bahaya. Ya mau nikah takut hidup susah, takut berantem, takut cerai, ya, takut punya anak, takut terpusing, takut ini, takut itu. Itu bukan sifat aulia. Bukan sifat seorang sufi. La khaufun alaih walahum yahzanun, dan tidak sedih dengan apa yang telah lalu. Yang namanya sedih pasti apa? Yang telah lalu. Nggak mungkin kita sedih dengan yang akan datang, ya. Misalnya kita nikah gitu. Tahu si istri nangis. Kenapa nangis? Ya. Aku sedih, anak aku meninggal. Aku baru nikah. Belum punya anak, ngapa sedih? Anaknya meninggal, orang belum punya anak. Kok kamu sedih? Iya kan kita kalau punya anak, anak kita pasti meninggal kan? Iya bener sih. Ya. Jadi konsep as-sufi ibnu waqdih itu, sufi itu adalah anak waktunya. Ya dari situ. Inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tuh, ya. Ada lagi yang keempat yang waktu itu kita belum bahas, ya. Karena ada 4 tuh. Ya, yang pertama apa? Ashabul, ya. Pertama apa? Ashabul waktu itu? Orang yang sawabik. Ya, ahlus sawabik. Ada ahlul awakib. Ada ashabul waqt. Nah, itu sufi, ya. Yang keempat apa?
ahlul haq atau ashabul haq. Apa itu ashabul haq? Orang yang sudah tenggelam dan melebur ya bersama Allah. Sudah mustagrik dengan Allah sehingga tidak kena waktu lagi. Ya. Orang yang kayak begini sudah tenggelam dalam waktu ini, dia udah lagi nggak mikirin sesuatu selain Allah. Ya. Bahkan dikisahkan dalam salah satu kitab Imam Haddad yang mudah-mudahan nanti kita bisa baca itu. Ada seseorang yastagrik ma'a rabbih, sudah tenggelam bersama Allah. Ya. Dia mengalami, kalau dalam istilah tasawuf namanya ya, namanya al-ghaibah ya. Tuh. Udah lenyap dirinya. Kalau mungkin kalau buat yang belum paham namanya istilahnya fana lah gitu ya, fana. Mengalami fana. Sampai dia nggak ingat siapa-siapa gitu. Ya, hatta makannya, hatta minumnya. Yang diingat ketika sholat gitu. Ketika sholat. Habis sholat hilang lagi terus. Sampai waktu sholat lagi, sohu lagi, sadar lagi. Habis sadar sholat selesai, mabok lagi. Ya, nggak sadar lagi. Begitu. Ya. Jadi apa namanya? Keadaan-keadaan kayak begitu. Nah itulah keadaan ashabul haq gitu ya. Kalau kita masih memperhatikan waktu kan gitu. Artinya masih main sama orang, masih bisa ngobrol sama keluarga, masih bisa ngobrol sama teman gitu, masih bisa mengontrol diri gitu. Ya. Nah, itu yang kita bahas kemarin ya. Jadi ada beberapa bagian yang kurang kemarin yang nanya soalnya ya. Terusannya gimana tuh yang keempat lo dibahas ya gitu. Yang itu bahas itu. Kemudian kita membahas masalah qada ya. Di sini dikatakan laukilah. Bukan ini, apa? Fil qada. Al qada yutlaku taratan yuradu bihil amrul mubram. Kalimat qada itu terkadang dimutlakkan maknanya, dimaksudkan dengannya adalah perkara yang mubram, perkara yang tidak ya dapat diketahui ya. Yang disebut dengan takdir mubram. Ya kan ada takdir terbagi dua. Ada qada mu'allaq, ada qada mubram gitu. Ya. Qada mu'allaq, ada qada mubram. Ya, kalau mu'allaq adalah sesuatu ya yang bisa diketahui oleh malaikat gitu. Tapi kalau mubram la ya'lamuhu illallah. Nahu qaulihi ta'ala fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kata Allah dalam Quran, fa idza qada, maka apabila ia menetapkan ya. Kalimat qada di sini maknanya apa? Menetapkan. Menetapkan apa ya? Suatu perkara yang mubram. Yaqulu lahu, maka ia akan berkata kepadanya kun fayakun ya. Kalimat kun di sini ya fi'il amr. Dan fa di sini maknanya bahwa kejadian ini bersifat langsung. Jadi ketika Allah menetapkan sesuatu, Allah katakan kun, maka pasti yang Allah perintahkan pasti terjadi dan langsung terjadi ya gitu. Nah, cuman kalau di sisi kita itu mungkin ada prosesnya gitu. Ya. Contoh Allah menetapkan alam semesta, Allah bilang kan kun, jadi alam semesta. Cuma kan berjalan semua itu ya, sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa taratan yuradu bihil i'lam biwujubil hukmi alwajibi lillah. Dan terkadang makna qada itu yang dimaksudkan dengannya adalah al-i'lam, memberitahu akan hukum-hukum yang wajib bagi Allah tuh ya. Jadi apa saja yang wajib bagi Allah, nah itu terkadang Allah pakainya qada ya.
Kalimat qada ini kan maknanya menetapkan sesuatu yang Allah tetapkan, maka hukumnya apa? Wajib. Ya, jadi enggak selamanya Allah pakai fi'il amr. Ya, dalam kitab Tarikh Tasyri' disebutkan ada beberapa sigot amr. Ya, suatu kalimat dianggap perintah kalau yang pertama dia itu dengan fi'il amr. Tuh ya. Kalau dengan fi'il amr itu perintah. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajar innal qur'anal fajri kana masyhuda. Mana kalian perintahnya? Aqimis sholat. Tegakkanlah sholat. Berarti perintah. Al aslu fil amri lil wujub. Yang kedua, bentuknya lamul amr dengan sigot lamul amr. Contohnya apa? Wal yatalattaf. Ya. Wal yatalattaf. Ya. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Oh enggak ada lamul amrnya. Yang kedua itu lamul amr, ya. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Liyunfik. Kalimatnya dengan lamul amr. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Yang ketiga, termasuk sigot amr, sigot wajib dari Allah adalah kutiba. Ya, kalimat kutiba. Kutiba alaikumusiyam, ya. Kutiba alaikumul qisas, ya, tuh, dan sebagainya. Kutiba. Makanya kalimat kutiba jangan diartikan kayak orang-orang jil, ya. Orang-orang jil bilang apa? Oh, ini puasa nggak wajib. Kok nggak wajib? Kan cuman kutiba, ditulis, ya ditulis doang sama Allah, bukan diwajibkan gitu ya, kan konyol ya. Yang namanya tolol bin konyol. Kutiba maknanya ditulis, iya bener. Sekarang gini, masuk ke situ, ada tulisan nggak? Hah? Tulisannya apa? Peraturan, baik, ditulis nggak? Wajib nggak? Justru sesuatu yang ditulis itu lebih jelas wajibnya daripada yang diomongin. Kalau saya ngomong nih, Bet, jangan nyampah. Terus Ahmad nyampah gitu. Salah gak Ahmad? Kenapa gak salah? Karena saya gak ngomong sama dia. Ya, paham gak? Dipa, ya beresin meja. Terus santri pada diem aja. Salah gak yang lain? Enggak, karena saya cuma ngomong. Maka kekuatan tulisan itu jauh lebih luas daripada apa? Omongan. Dan jauh lebih kuat daripada omongan. Itu. Kadang kita ngomong nih, bisa lebih bisa kurang kan gitu. Jang bersihin meja. Ya meja kamar. Meja semuanya gitu. Nyampein Ujang, San bantuin gue San. Bersihin meja. Meja kamar dah. Enggak semuanya enggak kurang omongan. Tapi kalau dengan tulisan tetap ada ya. Makanya kalau ente pengen kenal dunia ya, bacalah buku. Kalau pengen ente dikenal oleh dunia, tulislah buku gitu. Ya. Kita pengen kenal dunia, baca buku. Tapi kalau kita pengen dikenal dunia, tulis. Tuh, ya. Omongan bisa habis, bisa hilang. Gitu. Kalau kita punya guru nulis buku, alhamdulillah. Ya. Minimal nggak video YouTube dah paling nggak ya gitu. Kenapa? Kalau video YouTube, buku masih bisa dibaca lagi, masih bisa diulang. Tapi kalau nggak, buku kagak, tulisan kagak, video kagak, rekaman kagak, kita mengulangi gimana? Ya, orang-orang setelah kita nggak ada asar yang ada bekasnya buat mereka tuh. Ya. Nah, makanya tadi amr, lamul amr, kalimat apa? Kutiba. Tuh, ya. Yang ketiga, yang keempat, diantaranya maknanya apa? Allah qada, kalimat qada. Ya, Allah menetapkan, gitu. Ya. Di dalam Quran kalimat qada banyak nih. Ini dia. Walikulli ummatin rasulun. Tiap-tiap umat punya rasul. Tiap-tiap umat punya rasul. Ya. Umat yang mana aja? Ya. Dari zaman Nabi Allah Adam sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu. Dan juga berarti tiap-tiap kampung, tiap-tiap daerah punya apa? Rasul. Ya. Cuman rasulnya bukan rasul yang dulu. Ya. La Nabi ya. Ba'dah, nggak ada Nabi setelah Rasulullah. Nah rasulnya ente nih. Ya.
Rasulnya ente-ente, bukan ente rasul, bukan. Rasul bimakna lughah, utusan. Ya. Nah, jadi kita jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, karena setiap tempat pasti ada orang yang dakwahin. Gitu. Ya. Fa idza jaa rasuluhum, nah, maka apabila telah datang kepada mereka rasul mereka, qudiya bainahum bil qisti. Tuh. Maka ditegakkanlah di antara mereka dengan ya keadilan. Wahum la yudlamun. Mereka tidak dizalimi. Nah, itu di antara makna qada ya. Di dalam Al-Qur'an juga Allah berfirman, wa qada rabbuka, dia. Alla ta'budu illa iyyah. Tuh. Dan Allah telah menetapkan wa qada ya, rabbuka Tuhanmu. Allah ta'budu illa iyyah, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya. Ya. Kalimat illa iyyah di sini ada makna hasar, pembatasan, ya, uslub hasar. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Bisa kita katakan begini, sembahlah Allah. Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau makna sembahlah Allah masih biasa. Dibikin lebih tinggi lagi apa? La ta'budu illahu. Illahu. Ya kan? La ilaha illa huwa. Bisa nggak pakai munfasil? Bisa. Tapi lebih tinggi lagi. Di atasnya lagi. Alla ta'budu illa iya. Tuh. Udah la ilahnya udah bermakna hasar, ditambah apa tuh? Iya tuh. Ini perintah tegas banget ini. Dan Tuhanmu menetapkan. Tuh, Tuhanmu lagi. Di kita pakai mu ini litanbih buat kita. Ya. Tuhan menegaskan. Kita bisa nanya kan, Tuhan siapa ya gitu. Bener gak? Tuhanmu, soal Tuhanmu. Kata guru bilang, ente jangan sampai nggak ikut rihlah gitu misalnya gitu. Kan guru banyak ya, ada guru Andi, ada guru Isan, guru Ujang. Tuh. Tapi kalau misalnya guru lu gitu, waduh, guru ente, makin tegas gak? Tuh. Jadi ada beberapa penegasan. Yang pertama tadi, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya tuh. Baru dah wabil walidaini ihsanan tuh. Ya. Ini kata ulama. Sesuatu kalau diatafkan kepada yang mulia jadi apa? Mulia. Ya. Nama aneh misalnya. Yang kami hormati Bapak Presiden RI Fulan bin Fulan, ya sebut saja Fulan bin Fulan. Dan Al-Mukarram Ustadz Ahmad Al-Farisi misalnya ya gitu, padahal nggak mukarram, nggak ya tuh. Berarti nama aneh disejarkan dengan apa? Nama Allah, itu udah luar biasa. Sama perintah bakti kepada orang tua disejajarkan dengan perintah menyembah Allah. Masya Allah ya. Berarti satu magom itu. Kunci untuk menuju Allah, kunci menuju Allah, usul kepada Allah harus dengan wasilah siapa? Orang tua ya. Tapi sama orang tuanya bukan sekedar kita baik sama orang tua doang enggak gitu. Ini yang berat ya. Jadi perintahnya apa tadi? Wabil walidaini ihsana. Dan ya. Ini kalimatnya unik nih. Kalau tadi ada perintahnya kan, alla ta'budu. Ini perintahnya mana? Fiilnya mana? Kan kalau ma'tuf biasanya kan ini fiil, ada fiilnya. Ini fiilnya mana? Fiilnya apa? Ta'alluq. Iya benar, ta'alluq. Ya, berkaitan. Berkaitan ke apa? Bi fi'lin mahzuf. Apa fiil yang dibuang? Apa? Apa? Sabata. La. Apa fiilnya? Ahsin bil walidain ihsanan. Ya. Jadi langsung nongol maf'ul mutlaknya doang tuh. Yang mana maf'ul mutlak ini tujuannya 3. Ya, apa? Libayanin nau, libayanil adat, litaukidil fi'il. Untuk menegaskan suatu perintah.
Ini perintah, menegaskan suatu apa? Perintah bahwa kita ya harus berlaku apa? Ihsan kepada kedua orang tua kita. Tuh. Ya. Satu, ma makna ihsan. Nah, apa makna ihsan di sini, ihsan? Apa makna ihsan? Enggak tahu, awas ente. Hah? Ada iklan. Apa makna ihsan? Tulis. Ihsan maknanya ya an yaf'al ma fauqal wajib. Berbuat lebih dari yang wajib. Itu ya. Makanya ketika berbicara ihsan, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, anta budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Apa maknanya? Apa maknanya? Kenapa kok anta budallah? Kan kalau ditanya gitu ya Rasulullah, mahwal ihsan. Jawabannya gitu. Ma fauqal wajib gitu. Kan enggak begitu jawabannya kan? Tapi ada benang merahnya enggak? Apa benang merahnya? Nih, makna ihsan menurut Rasulullah, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya. Yang kedua, kalau engkau tidak melihatnya, sungguh ia melihatmu. Ini kan semua apa semua? Ma fauqal wajib. Ya. Lebih dari apa? Yang wajib. Jelas paham? Wajibnya kita apa? Sholat. Mengerjakan rukunnya, memenuhi syarat-syaratnya. Adapun sholat merasa dilihat Allah, wajib apa sunnah? Sunnah dong, sunnah. Ya. Ini bukan sesuatu yang wajib. Khusyuk wajib dalam sisi tasawuf. Ya. Yang kedua apa tadi? Musyahadah. Musyahadah emang wajib. Anta budallah ka annaka tara emang wajib? Enggak, sunnah. Ya. Yang penting ente mengerjakan apa? Sekarang gini, kalau ente sudah mengerjakan sholat walaupun gak khusyuk, udah mengurangi kewajiban belum? Udah. Itu kan wajib, makanya ngomongnya gitu. Ihsan apa ihsan? Ma fauqal wajib. Jadi kalau sama orang tua, ya Allah suruhnya apa? Lebih dari yang wajib. Yang wajib apa? Yang wajib apa? Contohnya, kita sama orang tua, yang wajib apa sih kewajiban kita sama orang tua? Hah? Tahu nggak kewajiban kita sama orang tua apa? Ayo, ada yang siapa ya? 50.000 dari panitia. Ayo. Ayo, kewajiban kita sama orang tua satu, Abid. Menghormati. Baik. Berarti yang dipengen sama Allah, kita menghormatinya sesuai dengan kewajiban apa lebih? Bagaimana lebih menghormati orang tua? Hormati dua gini. Kalau sedangkan satu dia lebih dua gitu. Yang kedua, apalagi Fahri? Menyayangi orang tua. Ya, berarti yang Allah pengen menyayanginya apa? Lebih dari yang lain. Ahmad, merawat dan menjaga tuh ya. Dipa, mendoakan orang tua. Kalau bisa doanya apa? Lebih ya. Ya Allah, kasihlah bapak saya mamah baru gitu. Nah, itu lebih. Lebih tuh ya doanya lebih. Hasmi Ami, berbakti umum. Semuanya berbakti itu. Tadi udah merawat, menjaga kan makna berbakti. Ihsan, menyayangi udah, ayo. Tugas kita, nih, ya. Ente nggak bakal bisa berbakti sama orang tua kalau ente nggak tahu makna bakti itu apa. Ini yang orang sekarang nggak paham. Kalau orang dulu realnya mereka tahu. Karena ada contohnya ya. Mau puasa munggah atau munggah? Munggah atau munggah? Bawa makanan, bawa duit apa ke orang tua. Orang dulu amalin. Ntar mau lebaran sama munggah lagi. Ya. Ntar habis lebaran silaturahim ke rumah saudara. Kalau sekarang kita udah nggak ada contohnya. Gitu. Kalau orang dulu hidup silaturahimnya. Makanya kita nggak bisa berbakti sama orang tua kalau kita belum tahu apa yang mesti kita kerjain. Tuh. Jadi wabil walidaini ihsanan, ini kita di kalimat ihsan apa? Ma fauqal wajib. Maka
buat orang umum, orang awam yang wajib bagi dia dua. Apa itu yang wajib bagi dia? Iman dan Islam. Ya. Iman apa? Dan Islam. Itu yang wajib. Ente jangan coba-coba ngajarin orang awam ihsan. Kenapa? Islam dulu ajarin. Apa Islam? Apa Islam? Anta syahada an la ilaha, syahadatin orang. Setelah syahadat baru wa tuqimas shalah. Dirikan sholat tuh. Cuman sholatnya gimana nih dia kalau ngajarin orang mu'alaf, jangan langsung buka Fathul Mu'in ya. Langsung buka Fathul Mu'in ini niat rukunnya 3. Apa? Ta'arud, apa pertama? Apa? Qasdu, ta'arud, ta'yin gitu. Qasdu apaan Sat? Waduh, pusing dia. Ya. Konsepnya tadi ya, shallu kama ra'aitumuni. Yang ketiga apa? Ajarin bayar zakat. Zakat apa? Zakat fitrah dah ya. Yang keempat ajarin puasa. Yang kelima apa? Haji. Itu semua gampang semua. Gampang semua. Ya. Orang pergi haji gampang enggak? Gampang. Lu ikut belakang gua sini. Gua baca apa lu ikutin aja kan bilang Bismillahirrahmanirrahim belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya. Begitu aja. 5 rukun Islam ini nggak ada yang susah. Yang bikin susah kita kan gitu ya. Nanya Ustaz, kalau nggak ada air, cuman ada apa? Debu doang. Tapi debunya nggak bisa kita pegang Ustaz. Gimana tuh? Waduh, pusing tuh ini. Tapi debunya basah, lah kan konyol. Kalau debu basah kan nggak ada apanya, nggak ada debunya, ada pasir, ban basah. Tuh, yang bikin pusing siapa? Kita. Balikin tanya, Bang, emang lu ngalamin? Enggak, lu nggak usah nanya kalau gitu. Ya. Sehingga di zaman Nabi umat Islam gampang semua, walaupun masalah ada, cuman masalah datangnya dikit-dikit. Karena mereka sibuk mengamalkan ilmu daripada memikirkan ilmu. Tuh. Orang dulu tuh, sahabat amal aja. Baru ketika mentok kejadian, ada sahabat sakit. Kayak gini nih, dingin. Sakit meriang, udah dingin meriang. Nanya sama temennya, gue lah sakit nih, udah lu mandi aja. Pas mandi meninggal. Kan masail yang terjadi di zaman Rasulullah. Nah ini baru mulai tuh bercabang masalah. Nanya ke Rasulullah, ada teman saya mati gara-gara saya suruh mandi wajib lagi sakit. Wah, ente salah, harusnya cukup tayamum. Oh gitu. Dia sekarang giliran dia sakit, dia pengen tayamum, nggak bisa apa? Nggak pengen wudu, nggak bisa wudu. Kata Rasul, ingat tayamum. Gimana mandi ya tayamum? Diguling-guling di pasir. Rapi kelar guling-guling, nanya ke Rasulullah. Ya Rasul bagaimana tayamumnya? Ya cukup muka sama tangan. Oh gitu doang, ya Allah. Jadi masail itu udah ada zaman Nabi, cuman nggak banyak. Siapa yang bikin banyak masail? Nah, siapa yang bikin banyak? Yaitu ashabul wujuh. Ashabul wujuh. Siapa itu diantaranya? Al-Imam Al-Ghazali diantaranya. Ya. Makanya Imam Ghazali sering bikin masalah. Itu. Tapi masalah untuk umat. Ini mukasyafahnya Imam Ghazali. Ya, para aulia dikasih mukasyafah ini. Mukasyafahnya buat membahas masalah fikih. Fa'in kila. Jikalau ada yang nanya begini, kultu, anda jawab begini. Kita man baca doang. Ya. Imam Ghazali Allah bukain kasyafnya untuk menyingkap masalah-masalah umat 1000 tahun. Ya. Bahkan ada sebuah torekoh namanya Batiniyah. Ya. Torekoh apa? Batiniyah. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Ali Jum'ah ya. Akan satu ulama yang hidup di zaman 700 Hijriah. 700 Hijriah setelah masa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan Jailani ya. Ya, Jilani. Itu di tahun 700 muncul gerakan, aliran yang mana Imam Ghazali tahun 505 udah kelar membahasnya. Jadi orang-orang di zaman itu tinggal baca kitab Imam Al-Ghazali. Namanya apa kitabnya? Fadhaih Al-Batiniyah. Namanya apa? Fadhaih Al-Batiniyah. Menyingkap aib-aib kelompok Batiniyah. Siapa tuh kelompok Batiniyah? Yang dikit-dikit ngomong ruh, yang dikit-dikit ngomong kolbu, yang dikit-dikit ngomong sir,
Jangan dikit-dikit pokoknya batin aja, segalanya batin begitu. Enggak begitu juga kali ya. Segalanya enggak batin, ada zahir, ada apanya? Batin. Sekarang gini, masalah tasawuf kalau batin doang, orang sholat enggak khusyuk. Perbaiki kolbu Anda. Luar biasa. Ulama enggak begitu. Kalau ada masalah yang terkait dengan hati, sholat enggak khusyuk, zahir dulu perbaiki. Mungkin makan yang ente makan haram. Tuh. Zahir pengaruh. Ya. Mungkin rukunnya belum sah. Mungkin niatnya salah. Mungkin wudhu ente belum bener. Dari zahir dulu tariknya. Sehingga nggak ada perkataan begini. Kalau kita nggak khusyuk salah. Kalau dari luar dulu, dari dalam dulu. Enggak, itu batiniah namanya. Segala-galanya bersumber dari mana? Batin. Itu dari bantah Imam Ghazali. 200 tahun sebelumnya tuh Imam Ghazali. Udah ngarang kitab yang jawabannya akan dipakai entar 200 tahun. Ya, itu namanya mukasyafah. Jadi mukasyafah itu bukan cuma ngelihat, wah Ahmad ente habis begini ya, ente begini ya, ente begitu ya, bukan begitu. Itu bikin malu orang namanya. Haram orang tahu aib orang tapi dibuka di hadapan umum. Makanya kalau ada orang bisa begitu, itu bukan kasyaf, itu kasyfus syaiton namanya. Karena seorang wali kalau kasyaf, dia nggak bakal buka depan orang. Ya gitu. Katakan ada mungkin orang begitu, dia buka depan orang. Dia belum belajar adab-adab orang kasyaf. Ya. Ada adabnya. Apa sih tujuannya Allah bukain batin orang di hadapan dia? Agar nih orang bisa ngebantu dia untuk membersihkan dia punya hati yang orang lain nggak tahu. Kadang kita merasa aman-aman aja kan dia. Ente duduk di sini nih merasa aman aja, kenapa? Ente pikir aneh nggak tahu aib ente. Ah tenang, gue mau Ustadz mah santai. Tapi ketika ente aneh tahu aib ente, suatu hari ya papasan gitu, naik motor, wah ada santri lagi dipeluk sama cewek begini, ya salam, insyaallah. Mana sama Satria F lagi yang begini. Malu nggak? Abis itu ketemu aneh malu nggak? Malu nggak abis itu ketemu aneh? Kenapa? Karena aibnya ketahuan. Sekarang pertanyaannya, kenapa santri nggak malu? Karena merasa aneh nggak tahu. Iya aneh nggak tahu, Allah yang maha tahu. Cuman bukan itu tujuannya. Ketika sang guru tahu aib murid, ente bukan menjauh, justru malah harus mendekat. Ya. Kalau ente menjauh dari guru lantaran guru tahu aib ente, dan ente lebih memilih untuk bermaksiat dengan orang yang ente maksiati tadi, makin jauh gitu. Ya. Jelas paham? Ya, jadi kalau sekarang nggak perlu kasyaf aja, nggak perlu kasyaf. Lihat timelinenya sama historinya orang sini. Nah itu udah kasyaf udah. Ya nggak usah kasyaf, Dimas HP-nya sini minjem dah. Wah Hani, Vina, masya Allah, Felicia, kayak kok namanya kucing tuh. Jangan kucing lagi dia. Paham nggak? Ya itu orang sekarang nggak perlu kasyaf, papasan kan mikir jangan. Kadang-kadang negor, Assalamualaikum Sat, dan harim aneh. Ya Allah, harim aneh. Haram bukan harim, haram. Jelas paham? Jadi mukasyafahnya ulama itu digunakan untuk menyelesaikan masail-masail kayak begini gitu. Ya. Jadi itulah ilmu yang benar gitu. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma wa fala taqul lahumā uffin. Tuh ya. Kalau seandainya mereka sudah besar ya, salah seorang dari mereka sudah tua atau dua-duanya sudah tua, udah sepuh ya. Nah, biasanya gimana tuh? Kalau kita sebagai orang yang muda nih, usia 40, orang tua usia ada 70, kira-kira lebih kuat siapa? Anak apa orang tua? Anak dong. Anak bisa semena-mena gak sama orang tua? Bisa. Allah tegur tuh, kalau orang tua ente udah tua, fala taqul lahumā uffin. Karena secara psikologis, orang semakin tua semakin sensitif perasaannya. Itu, secara psikologis, orang semakin tua makin sensitif. Ya. Dulu kita masih kecil, bercanda kata-kataan namanya bapak. Udin gitu. Ucup gitu. Nggak ada yang baper. Ribut hari itu doang, besok main bola lagi. Makin tua makin baper,
makin tua makin baper. Kalau marahan bisa seminggu, bisa sebulan, bisa nggak baik-baikan? Orang di blok nomornya kan gitu. Ya. Makin tua makin baper. Makanya jangan heran. Kadang-kadang emak kita udah tua, kita mau jalan rihla nih. Atau enggak kita punya bapak, kita mau jalan-jalan gitu. Mau kemana sih? Temenin mama apa di sini? Gitu kan ya. Itu memang begitu. Makanya ente kudu pinter-pinter ya. Bagaimana bisa nyenengin guru, bagaimana bisa nyenengin orang tua. Ajak jalan dulu orang tua. Mama makan dia di luar gitu. Di mana? Di luar depan rumah itu. Kan di luar ya. Makan di luar. Habis makan di luar, aku izin mah ya, aku mau jalan ke Cisarua. Oh iya gitu. Nggak bakal cemburu orang tua. Kenapa? Udah kita senengin. Ya. Tapi kalau kita nggak nyenengin orang tua, tahu-tahu jalan mau nyari kesenangan sendiri, orang tua sensitif gak? Nah itu. Makanya kata Allah, fala takul lahuma, jangan berkata aja jangan. Itu karena ahnya kita itu nyakitin mereka. Semakin orang sensitif, kadang cek aja, gitu. Itu sakit orang tua. Padahal lagi ngecek sound. Wah, astagfirullahaladzim Allah. Anak gua ngapa tuh? Makanya cek kita harus ada satunya, satu gitu ya. Kalau nggak gitu orang tua kita, gitu. Mi, warung mi. Wah, asmi, gua dicekin gitu. Satu, gitu. Luar bapaknya dia. Jadi wala takul lahuma ufin, wala tanharhuma, jangan bentak kedua orang tua kita. Tuh. Jangan bentak. Wa qul lahuma qaulan karima. Katakanlah perkataan yang karim. Ya, katakan perkataan yang mulia tuh. Waqfit lahuma janahadzul, dan rendahkanlah ya sayap kerendahanmu minar rahmah, karena kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira tuh. Ya. Jelas ya. Jadi tadi kembali lagi, apa kaitannya wa qadara rabbuka alla ta'budu ilaihi dengan wabil walidaini ihsanan? Karena tadi orang nggak bisa sampai ke Allah kalau punya masalah sama orang tua, nggak bisa. Baik orang tua lahir, orang tua zahir, itu orang tua kita, orang tua kandung, maupun orang tua yang mengajarkan kita ilmu, nggak bakal bisa usul, ya, nggak bakal bisa sampai. Ya, makanya tadi ente kalau ngaji belajar cari guru yang benar. Ya, ketika sudah ketemu yang benar, istiqomah udah selesai. Gitu. Kadang-kadang kita nyari guru serampangan gitu, asal demen ceramahnya, asal demen ngajinya. Kita nggak tahu bagaimana orangnya gitu. Kita nggak tahu bagaimana nasabnya, kita nggak tahu bagaimana ilmunya. Ketika kita sudah di tengah jalan ternyata guru kita Syiah, nah lu repot kan gitu. Jelas paham ya? Nah kalau sudah berdiri di satu pintu, jangan pergi ke pintu lain. Kif fi babin wahid. Berdirilah engkau fi babin wahid, di satu pintu. Tuftah lakal abwab, maka akan dibukakan pintu-pintu yang lain. Tuh. Ya. Kayak orang ngaji nahu satu guru selesai. Kalau emang nih guru udah pengalaman, guru udah punya murid yang bisa, dan juga cukup banyak orang yang bisa dari dia, udah percaya sama dia, tasdik sama itu guru, jangan kemana-mana, sabar. Karena kita nggak bisa bukan karena gurunya yang bodoh, tapi karena kita yang kurang sabar. Kadang kan begitu, ngaji di sini, gurunya kurang mantep, pindah ke sono, gurunya kurang hebat, pindah ke sono, akhirnya kagak sama sekali bisa nahu. Sama kita bertorekoh gitu juga, kita ngaji gitu juga gitu. Pindah gitu. Ya. Idlau kana hadza minal qada'il mubram. Karena jikalau seandainya kalimat qada ini maknanya termasuk daripada qada mubram, ya, lama abada ya ghairuhu ta'ala. Lama ubida ghairuhu ta'ala. Id yastahilu takhalluful athar anil mu'athir. Jadi gampangnya begini, ini agak belum nemu saya nih maknanya nih apa nih. Yang jelas gini maknanya, kurang lebih. Kalau kodok di sini maknanya mubram, berarti kita nggak ada kejelasan dalam rangka menyembah Allah gitu. Ya, sedangkan kita harus menyembah Allah dengan pasti. Ya. Kalau wakodok di sini kalimatnya mubram, berarti nggak diketahui maknanya apa, berarti juga menyembah Allah nggak diketahui maknanya apa, begitu kurang lebih maknanya. Ya.
Wa kata qauluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Demikian juga kalimat wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan. Kalimat khalaqtu di sini maknanya adalah penciptaan. Ya, minal adam ilal wujud. Dari tiada menjadi apa? Ada, itu maknanya khalaqah. Ya, kalau ja'ala maknanya soyaro. Ja'ala maknanya apa? Soyaro, merubah. Ya. Kalau ngomongin manusia itu khalaqah. Tapi kalau ngomongin apa? Ya. Ngomongin matahari, wa ja'ala syamsya diyaan. Allah jadikan matahari dia bercahaya, wal qamara nuron. Nah, jadi beda antara khalaqah dengan apa? Ja'ala. Nah, tapi kalau Allah bilang khalaqah, ya, pakai khalaqtu lagi. Berarti di sini penciptaannya tunggal, hanya Allah yang cipta. Tapi kalau wa khalaqna, ada unsur lain yang ikut serta dalam penciptaannya. Contoh, wa khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Kami ciptakan manusia, kami. Kenapa manusia pakai kami? Karena manusia diciptakan apa? Ada unsur lain yang membantu, siapa? Bapak ibunya. Ya. Apakah manusia di sini Allah dibantu nggak di sini? Enggak. Karena al-insa di sini maksudnya Nabiullah Adam. Ya. Jadi kalimat al-jin yaitu iblis, kalimat al-ins yaitu Nabiullah Adam. Itu Allah yang ciptakan sendiri. Ya. Illa liya'budun, tidaklah diciptakan mereka kecuali untuk menyembah. Kalimat illa liya'buduni, bukan liya'buduna. Ya, itu salah harokat. Ya. Itu harokatnya apa tuh? Nah, salah ya. Harusnya apa? Liya'buduni. Kenapa liya'buduni? Iya-nya kemana? Iya-nya dibuang. Gitu ya. Itu apa namanya, termasuk ilmu rosem ya. Gitu. Kecuali agar mereka menyembahku. Nah, ini kalimat illa liya'budun, Quran yang bicara demikian, ini fi maqamil awam. Ya, di posisi orang awam itu Allah ciptakan jin dan manusia untuk nyembah Allah. Ya, untuk nyembah, taat, salat, ibadah, ya, dan sebagainya. Tapi inda maqamil khawas, menurut orang-orang khusus, kalimat illa liya'budun ditafsirkan illa liya'rifun, agar mereka mengenal aku, kata Allah tuh, ya. Agar mereka apa? Kenal dengan aku. Ya. Tapi buat siapa itu? Orang-orang yang sudah di atas, orang tinggi makomnya itu. Demikianlah dikatakan dalam kitab, ya, Al-Miqbas Tafsir Ibnu Abbas. Ya. Ada Ibnu Abbas dikumpulin perkataannya. Ya, oleh ulama dikumpulin, dibikin tafsir gitu. Ya. Jadi tujuan manusia diciptakan oleh Allah dan jin apa? Untuk apa? Untuk mengenal Allah. Dan takdimul jin, ya, didahulukan kata jin dari kata manusia. Didahulukan jin dari manusia, ya, berdasarkan awal mula penciptaannya. Ya, jadi awal mula yang Allah ciptakan apa? Jin. Bahkan dalam tafsir surat Al-Baqarah, dalam tafsir Marah Labid oleh Syekh Nawawi mengatakan bumi dulu penghuninya jin. Jadi asal penghuni bumi siapa? Jin. Makanya kita kalau di sini kan puncak dulu kan ini tempatnya siapa ya berarti? Jin. Ya. Tempatnya jin. Tapi jin ini kata malaikat ataj'alu fiha may yusiru fiha wa yasfikud dima. Kerjaannya dua. Kalau nggak ngerusak bumi, berantem. Tuh kerjaannya jin. Ya. Kerjaannya kalau nggak ngerusak bumi apa? Bahkan kalau ada orang kerjaannya ngerusak mulu, sapu bikin rusak, pengki dibikin patah sama dia. Nah, ini turunan jin jangan-jangan. Dikit-dikit rusak mulu. Ya, itu. Kerjaannya siapa tuh? Jin. Ya. Pohon udah adem, ditebang-tebangin. Demi apa? Fulus. Nah, itu keturunan siapa tuh? Jin. Lagi bikinnya nggak baca Allahumma barik lana
Fima Allahumma jannibna minasyaiton tuh. Ya. Pokoknya kalau ada orang kerjaannya merusak itu. Ya. Yang kedua apa tadi? Kerjaannya menumpahkan darah. Kalau nggak zalim tuh ribut, berantem belum orang. Ya, orang kan kalau berantem gitu ya, matanya apa ya? Merah kayak anak jin. Malaikat bilang sama Allah, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang begitu lagi? Enggak, kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah makanya jin ketika Allah utus Azazil dulu yang namanya iblis setelahnya untuk menumpas jin kabur-kaburan. Ya. Mereka ngumpet, satu di gunung, di puncak ya gunung, dua di laut, ada kerajaannya di laut, yang ketiga di goa atau hutan. Tuh. Makanya kalau ente ke hutan, udah pasti ada jin. Ya, pasti ada jin, nggak mungkin nggak. Makanya ente kudu ada adab sama jin. Nah, lo adab sama jin. Bagaimana adab sama jin? Bukan pang numpang. Bukan begitu. Baca kitabnya. Bagaimana adab sama jin? Nuang air tuh, buang air, lempar aja, jangan. Kalau jin lagi ngerokok gini, astagfirullahaladzim. Rokoknya mati siaran nih orang nih. Ada diajarin sama guru aneh, kalau mau buang air baca bismillah. Tuh. Kenapa? Dengan nama Allah aneh buang air. Pas lagi jin lagi mungkin lagi ngerokok gitu, wah kesiram dia kan. Wah dengan nama Allah. Atas nama Allah nggak apa-apa dah Allah. Itu. Ya. Kalau kita jalan nih ke Surabaya gitu, nggak bawa SIM. Ya. Naik motor nggak bawa SIM, nggak bawa helm. Tapi kita utusan presiden aman nggak? Aman nih. Itulah pentingnya bismillah. Pakai baju baca apa? Bismillah. Narok baju baca bismillah. Yang buka baju, yang pakai baju nggak baca bismillah, setan pakai tuh baju tuh. Baju Robi dipakai setan ya, gitu. Ya salah tuh. Oh enak nih bajunya nih, rada demak dikit. Tuh. Makan nggak pakai bismillah, makan bareng siapa? Isan makan bareng Ujang tuh, nggak baca bismillah nggak apa-apa kata CS kita. Ntar mau kelar baru baca bismillah tuh. Jelas ya. Nah jadi jin juga disuruh ma'rifatullah. Jin disuruh cuman jin yang mana? Ya, jin yang luar biasa. Begitupun manusia. Itu semua tujuannya untuk ma'rifat kepada Allah. Wal muradu bihi, yang dimaksud di sini adalah al-i'lam, adalah pemberitahuan. Id law kana qada'an wa hukman mubraman la abadahul kul fa nasya'al khilaf li adamil furqan. Ya. Karena sekiranya ini yang dimaksud adalah qada'an, ya adalah sesuatu yang mubram hukumnya, maka la abadahul kul, ya maka semua akan menyembahnya. Fana sya'al khilaf, makalah muncul khilaf di sini li adamil furqan, karena tidak ada pembeda tuh ya. Nah, jadi ada furqan, ada pembeda di situ. Faslun i'lam anna Allah ta'ala qada fi ma qadahu azalan anna ba'dal umur yakunu manutan bil abdi mauqufan alaihi fi af'ali wa aqwalihi ma qadahu faqad amdahu fala yajuzu taghayyuruhu wala yuqalu innallaha ta'ala yughayyiru ma qadahu li'annahu ta'ala la yu'arid nafsahu fi ma qadahu idlam yakun abasan wala taba'an li syahwati ta'ala an dalik wa inna ma qadahu bi muqtadal hikmah wa ma sadara anil hikmah fala mughayyira lah wa ma qadahu manutan bi fi'lil abdi falakal harth wan nasl wa ma qadahu mauqufan ala fi'lil abdi faqad du'a wal istighfar. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, annallaha, bahwa Allah Ta'ala qada fima qadah, telah menetapkan apa yang ia tetapkan azalan, di masa azali, di zaman dahulu ya. Jadi Allah sudah menetapkan semuanya di zaman dahulu. Malam hari ini kita di sini pun sama, termasuk daripada qadanya Allah ya. Anna ba'dal umur, apa yang Allah tetapkan, bahwasanya ada sebagian perkara itu yakunu manutan bil abdi, itu bisa bergantung kepada hamba ya. Ada hal yang bergantung kepada hamba, ada hal yang tidak bergantung kepada hamba. Contoh apa? Contohnya apa? Yang bergantung pada hamba? Sehat misalnya ya.
Jikalau hamba tersebut menjaga makannya, menjaga dirinya, dia olahraga, dijaga ikhtiar kesehatan, maka dia sehat gitu. Tapi itu juga termasuk daripada takdir Allah. Mauqufan alaihi, bergantung atasnya, fi af'alihi wa aqwalihi. Ya, dalam af'alnya dan aqwalnya. Maqadahu, apa yang telah ia tetapkan. Jadi semua kembali lagi demikian. Faqad amdahu, dan sungguh Allah telah melaksanakannya. Maka fala yajuzu taghayyuruh, maka tidak boleh dirubah. Wala yuqalu innallaha ta'ala yughayyiru maqadahu. Enggak bisa kita katakan Allah telah merubah ketetapannya. Ya. Li'annahu ta'ala la yu'aridu nafsahu, karena Allah tidak akan bertentangan dengan dirinya sendiri terhadap apa yang ditetapkannya. Ya, jadi gini. Sebenarnya bisa enggak sih takdir dirubah gitu? Hakikatnya enggak. Ya, jelas hadisnya rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Cuman masalahnya kalau kita dikasih tahu begitu, apa yang di benak kita? Ya udah kalau begitu gue ngapain sholat? Ya udah kalau gitu ngapain gue ngaji? Percuma. Kayak emang gue neraka juga begitu kan? Nah, ini pemikiran orang yang salah. Ya. Tapi pemikiran orang yang benar begini, ketika Allah sudah takdirkan kita baik buruknya, berarti kita nggak usah mikirin lagi. Ya. Kita nggak usah mikirin lagi. Cukup bagi kita mengupayakan apa yang terbaik dan mengerjakan yang terbaik menurut Allah. Itu aja. Tuh orang yang benar mikirnya gitu. Kenapa? Kalau Allah merubah ketetapannya gara-gara doa si hamba, berarti kuat gak doanya hamba? Dan Allah tidak pernah bertentangan dengan apa yang dia tetapkan. Tuh. Ya. Jadi kalau ada orang berdoa, ya Allah, contohnya ada orang pengen nikah perempuan. Ini yang laki demen banget nih. Doa tiap malam, sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, sholat mutlak, sholat hajat, sholat istighosah, semua sholat dikerjain sama dia tuh. Sampai sholat nisfu Sa'ban juga itu, padahal belum nisfu Sa'ban tuh. Dia berharap padilah aja lah pokoknya. Qadarullah, ini perempuan ngajak nikah. Apakah karena doa dia? Apakah karena doa dia? Bukan. Ya. Kalaupun karena doa dia pun adalah takdir dari Allah, gitu ya. Karena banyak orang nggak berdoa. Ya. Ada orang pengen doa, cuman malas. Berarti kan emang takdir semuanya, gitu. Ya. Jadi apa yang udah berjalan, itulah ketakdir Allah. Kita baru bisa bilang takdir kalau ada apa? Kalau ada terjadi. Kalau belum bisa. Gitu. Saya dapat bocoran dari Allah kan nih, bocoran nih. Ntar si fulan kawin sama dia, gitu ada tuh. Ya, ada nih kasih bocoran orang dalam biasa, ya, orang dalam. Mau tahu nggak bocoran ente jodohnya siapa? Ya 100.000 nanti. Saya kasih nama roh dulu nanti. Dikasih bocoran, ya, iya. Dulu kalau kita nanya sama Habib nih, Bib, aneh punya harem nih gitu. Teman-teman cerita, bukan aneh. Oh, jangan, nggak baik gitu. Ada mau bagus. Awet sampai sekarang gitu. Nanya sama orang dalam ya kan ya, orang dalam betul. Insyaallah. Ya jadi tadi Allah menetapkan suatu perkara itu nggak bisa diganti-ganti udah. Ya. Idlam yakun abasan, karena itu yang ditetapkan Allah bukanlah perkara yang sia-sia. Ya. Allah netepin kita nih, contoh ya, kita pengen masuk kuliah jurusan agama. Tahu-tahu masuk ke jurusan hukum. Ya. Pengennya kita apa? Agama. Tapi kita takdirnya masuknya apa? Hukum. Dibikin sulit masuk agama. Pas pengen daftar formulirnya habis. Pas udah ngisi udah telat. Pas udah masuk nggak boleh. Masuk kuliah dikeluarin gitu. Pokoknya lu nggak bakal bisa masuk. Inilah agama. Masuknya apa? Pindah ke hukum. Digampangin. Masuknya telat disuruh masuk. Digampangin urusan. Tuh. Kenapa? Ada hikmah yang udah Allah tetapkan. Ya kayak saya kan tadinya kan ya pengen masuk ke interstudy dulu ya, jurusan desain. Bapak saya kan percetakan ya, itu pengen masuk desain, demen sama desain dari dulu, masih kecil udah megang komputer gitu, megang doang sih, main belum. Main gitu, dari dulu main komputer. Orang belum punya komputer saya udah punya gitu. Satu sekolahan Patahila dulu yang punya komputer saya doang. Makanya Pak Kris sayang banget sama saya Pak Kris tuh.
Jadi asdos ya. Akhirnya tuh saya daftar tuh. Kata bapak saya udah di BSI aja murahan gitu. BSI bukan desain grafis. Ya. Tapi aneh nggak tahu, mungkin Allah sudah mentakdirkan kita masuk BSI. Ya, Bina Syariat Islam panjangan soalnya. Pas masuk subhanallah kita belajar tuh yang namanya Borlan, yang namanya apa itu Delphi, yang namanya PHP udah belajar saya dulu PHP. Iya. Man PHP bukan pemeliharaan palsu bukan. Bukan kayak Ujang kan ya kita PHP-nya aplikasi dulu ya. Singkat cerita, karena saya ngaji mulu dulu orang tua saya bilang, udah lu pindah aja ke UIN gitu. Emang takdir saya bukan di UIN, emang takdir saya di mana? BSI. Akhirnya nggak mau saya di UIN, capek kuliah dua, saya di BSI. Subhanallah, mulai ngajar di situ. Ya, kita ngaji-ngaji, mulai ngajarin teman-teman kitab di situ gitu. Ya, ngajarin apa yang kita pelajarin, malam ngaji, siang nyampein, gitu aja, transfer ilmu. Mungkin kalau saya di UIN nggak bisa ngajar, kenapa? Anak pondok semua ini. Ya. Tapi ketika kita masuk BSI, yang ada Syekh Yudi, Syekh Al Bunciti, ada nanti Zaki, Dayat tuh orang-orang wali tuh, masya Allah luar biasa ya. Nah jadi kita dimasukin ke sini yang bukan agama, biar agama kita terasah gitu. Kalau kita masuk UIN, masuk AP gitu, ya mungkin nggak begitu gitu. Nah setelah masuk BSI di DO ya, drop out keluar, masuk Al Hikmah. Nah, masuk Al Hikmah telat, gitu. Tapi subhanallah disuruh ngajar sama dosen. Kalau saya nggak ke BSI dulu, mungkin nggak di Al Hikmah nggak disuruh ngajar. Dan qadarullah disuruh ngajar teman-teman sekelas yang ngaji Ustaz Taufik, Ustaz Amir, dan teman-teman lain Ustaz Hafidin gitu. Akhirnya tuh yang ngaji mereka malam Jumat, lama-lama ngumpul jadi markas gitu ya. Jadi lewat markas itu wasilahnya BSI itu ya. Kalau mungkin masuk UIN nggak jadi markas ini, ente nggak ada di sini ya. Makanya kita nggak tahu takdir Allah begitu. Kadang kita salah dulu baru bener kan gitu. Kadang kita nyasar dulu baru sampai. Bahkan kadang-kadang gara-gara nyasar nyampe. Itu saya ngisi tausiah di daerah Tangerang dulu. Malam-malam Tangerang. Berangkat malam jam 2. Mau nanya orang susah. Ya. Saya nanya, "Bang, kalau mau ke pesantren Ruhama daerah Bukit Sindur." "Oh iya, Bapak lurus saya sampai Muncul." Wah, muncul apa gitu kan. Nama daerah namanya Muncul. Emang di Tangerang namanya aneh-aneh ya, ada yang gondrong. "Bang naik ojek bang, sampai gondrong bang." Muncul. Kalau belum gondrong belum turun tuh. Bang belum gondrong gimana nih? Jalan berduaan sama Ustaz Ramdhani dulu teman saya, insyaallah. Pas jalan nyasar gitu. Jauh, ada 1 kilo kali nyasar. Karena nyasar, wah kita salah kayak muter balik. Dulu belum ramai GPS, belum ramai dulu. Tahun 2000 berapa itu ya? 2014 kalau nggak salah. Belum dah kayaknya, 2013. Intinya saya balik karena nyasar 1 kilo, pas banget itu rombongan motor yang mau sahur bareng SOTR di pesantren ketemu. Alhamdulillah. Kalau nggak nyasar nggak ketemu tuh. Ya. Jadi kita disasarin dulu sama Allah, ntar ketemu gitu ya. Makanya kadang kita ketemu sama orang yang salah buat kita tapi nggak buat Allah. Jadi nggak buat Allah nggak ada yang salah. Emang gue rencanain begitu. Ya. Paham ya? Maka dikatakan wala taba'an li syahwati ta'ala min andalik. Allah bikin begitu bukan karena syahwatnya. Allah nggak punya syahwat. Ya. Kalau kita kan pengennya kita semua orang baik aja. Pengennya kita. Aneh pengen kapi baik jadi wali, teguh jadi wali juga. Jadi kalau ke sini rihla udah ayo berangkat ayo. Langsung terbang gitu kan. Pengen ya. Gak usah naik motor lagi. Atau enggak tahu nongol di pintu WC gini. Luar biasa. Pengennya kita semua orang baik kan nggak bisa begitu. Ini ntar ngalamin dah. Ente punya anak nih. Pengennya ente anak ente semuanya bener kan? Pengennya anak ente semuanya soleh kan? Pengennya kita. Sama nggak dengan pengennya Allah? Pengennya Nabi Nuh, anaknya Kanaan ikut gak? Ikut. Pengennya Nabi Lot, bininya ikut gak? Ikut. Ternyata nggak ikut. Pengennya Siti Asia, Firaun tobat gak?
tobat, cuman kenyataannya enggak gitu. Tapi semua ada hikmahnya tuh ya. Makanya kalau ada perempuan soleha banget lah, nah lakinya nggak soleh itu, lakinya Fir'aun itu. Bang lu kayak Fir'aun dah bang gitu. Disuruh sholat susah banget itu. Wa inna ma qada bi muqtadal hikmah. Sesungguhnya Allah menetapkan itu sesuai dengan hikmah, sesuai dengan ilmunya. Ya. Makanya kita kalau sama tukang bikin rumah jangan pakai protes. Bikin rumah, tukang nyusun bata ya kan. Kan tukang nyusun bata unik ya. Disusun begini, terus disilang gitu kan ya, gini. Ada video di YouTube tuh, protes orang. Bang, nyusun bata yang bener bang, harus lurus begini gitu. Paham gak? Kira-kira nyusun bata yang bener, lurus, rapi gini apa disilang-silang? Hah? Disilang-silang kan begitu yang bener, tapi ada gak yang protes? Oh gak bener nih gitu. Ya. Bang ini harusnya begini bang, harusnya beginilah. Kata abang, lu aja dah bikin dah, gue ikut aja. Kita kalau udah percaya sama tukang, apa yang tukang bikin percaya. Apalagi Allah tuh ya. Jadi Allah bikin sesuatu itu berdasarkan hikmah, ilmu tuh ya. Wa ma sadara anil hikmah, apa yang bersumber dari hikmahnya Allah, ilmunya Allah, fala mughayyiralah, maka enggak ada yang dirubah gitu. Kali gitu Allah merevisi gitu kali. Salah nih gitu kan. Ketika Allah netepin IP, pokoknya dia maksiat dulu. Dia tersesat dulu, jadi pemuda tersesat. Ntar umur 30 ditobat. Gitu. Udah itu bagus sudah. Jangan pakai kita minta robah-robah. Ya. Ya Allah mudah-mudahan IP bener dulu ya Allah bener. Kalau emang belum waktunya bener nggak bakal bener. Kenapa? Kalau ada orang bener nih sebelum waktunya misalnya dia masih kecil bener, belum tentu tuanya bener. Banyak nggak orang gitu? Masih kecil alim banget, pakai peci ke musola, rajin ke masjid. Pas SMA ketemunya yang belangsak seumur umurnya gitu. Mendingan mana? Bekas orang baik apa bekas orang nggak bener? Bekas orang nggak bener kan gitu. Ya daripada bekas ustadz, mendingan bekas preman kan gitu ya. Iya kan ya. Iya udah kita. Ya. Guru aneh punya orang tua nih zalim banget sama ibu aneh, udah Fir'aun gitu. doain. Tugas kita cuman dikabulkan apa kagak urusan siapa? Ya, berarti kalau tadi kita beranggapan Allah merubah orang karena doa kita, ya. Allah merubah orang karena doa kita. Berarti kita nggak percaya dengan Allah. Berarti kita bilang Allah salah dalam menakdirkan sesuatu. Allah nggak salah udah. Hati orang meninggal su'ul khotimah, hati orang meninggal zalim, seumur hidupnya maksiat. Ya sebagaimana disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ada orang maksiat mulu tiap hari, ketika meninggal mukanya hitam, iswadda wajuhu. Tertidurlah anaknya, ditutupin mukanya karena wajahnya hitam, gelap. Mimpi datang ketemu seseorang, buka wajahnya, diusap, mukanya menjadi putih. Dengan izin Allah mukanya menjadi apa? Putih. Ditanya, ya fulan man anta? Ana Muhammad bin Abdullah. Ya Allah, engkau Rasulullah. Ya Rasul, kenapa engkau memberikan pertolongan buat orang tua saya? Orang tua saya sering maksiat. Apa kata Rasulullah? Betul, orang tuamu suka maksiat, tapi dia tidak lepas baca sholawat. Allah tuh. Bisa nggak begitu? Ya. Kita harus yakin, sejelek-jeleknya kita harus yakin kita baik dan husnul khatimah di sisi Allah. Tuh, begitu aja udah. Ya. Paham? Jadi ada orang maksiat ditutup dengan husnul khatimah. Ada orang husnul khatimah ditutup dengan ampunan. Bisa nggak? Bisa. Itu haknya Allah udah. Yang penting tadi husnuzon sama ana inda dzonnya abdi bi. Itu. Ane kias dah ya. Ente salah ame aneh. Berbuat salah ame aneh. Gitu. Jangan menjauh. Yang namanya orang salah kadang-kadang ada maaf. Ya. Nauzubillah min dzalik. Ada orang hamil di luar nikah. Salah dia, nangis, nyesel dan sebagainya. Emaknya gedek, bapaknya gedek, kenapa? Jadi omongan sekampung. Pas anaknya lahir persis 9 bulan, saya nggak orang tua sama anaknya. Ya Allah, cucu gue nih, walaupun dari hasil yang kurang bagus, tapi diakuin nggak cucunya? Disayang nggak anaknya? Cucunya disayang nggak?
Lama-lama bapaknya dimaafin, dah enggak apa-apa dah, biarin dah tuh. Lama-lama baik. Itu manusia bagaimana Allah tuh. Makanya orang yang punya 3 anak perempuan kata Rasulullah, selamat tuh anak perempuan, Allah enggak bakal liatin salahnya. Tuh ya. Berapa anak? 3 tuh ya. Kata ulama hadisnya 2, ada yang mengatakan 2. Kenapa tadi itu? Kayak tadi orang tua sama cucu. Orang tuanya salah, gara-gara cucunya. Allah pandang cucunya, Allah maafkan orang tuanya. Tuh. Ya, begitupun ente. Ya. Yang ente punya anak, capek ngurusnya. Ya, tiap sore dipanggilin kayak ayam kan, kur gitu. Pulang, Alpia pulang. Jangan main empang mulu sini. Ya. Ira pulang, jangan main di pasir dulu. Lagi bikin lubang-lubangan gitu. Bapaknya capek nganterin Ira tiap pagi. Ya. Tiap pagi bolak-balik. Capek gak bapaknya? Saya yakin tuh Bang Toei gak bakal masuk neraka tuh kayak gitu. Perjuangan Masya Allah. Dia ngaji di ibadah, yang ngaji Ira, yang dapat pahala bapaknya. Ya. Itu yang saya bilang tadi. Ya, keletihan kita mengurus anak itu yang kadang-kadang mengundang rahmatnya Allah gitu. Jelas paham ya? Husnuzon baik sangka ya Allah dah, yarin nggak apa-apa. Gue masuk neraka mungkin gue orang nggak bener, kadang sholat nggak asah. Gue punya anak nih namanya Ira, insya Allah jadi orang soleha, insya Allah jadi ustazah, amin. Tuh ya, tuh. Ketika nih anak jadi bener, jadi baik ngajar, dapat gak orang tua pahalanya? Itu yang bikin ampunan buat tuh orang tuanya. Intinya semua takdir Allah baik, ya. Ujungnya baik, niatnya baik gitu. Walaupun Allah bilang takdir ada yang baik, ada yang buruk menurut manusia. Tapi ujungnya apa? Gitu. Ya. Jatuh, takdir buruk, takdir baik. Naik motor jatuh, takdir buruk, takdir baik. Tabrakan, buruk baik. Kalau kata kita buruk kan, jangan bilang baik gitu. baik. Kalau Ujang apa aja baik. Tabrakan, biar jatuh. Yang nabrak orang kaya. Diangkat jadi anak. Jadi baik kan? Jelas ya, takdir baik, takdir buruk itu menurut kalau buat Allah semuanya apa? Baik. Orang tua ngerjang, anaknya minum obat sakit, direjang gini, dipegangin gini. Wah, ngamuk kayak Umar Muhammad tuh. Wah, yang meganginnya nggak bisa. Kejam nggak kelihatannya? Tapi baik nggak? Kalau kata anak, orang tua baik nggak tuh? Enggak. Wah, Buya jahat. Gitu. Apa kalau kata kita, enggak, ini baik, ini obat ini. Ya. Jelas paham? Fama qadahu manutan bi fi'lil abdi. Maka apa saja yang ditakdirkan Allah yang terkait dengan perbuatan hamba seperti apa? Kal hars, seperti pertanian. Gitu. Itu takdir yang Allah gantungkan kepada makhluk. Dan juga nasal. Apa nasal? Keturunan. Ya. Jadi ketika misalnya contoh gini, ya, ente punya pertanian. Ya. Ente punya pertanian semua itu takdir Allah. Berbuahnya takdir Allah, ente nanam takdir Allah, semuanya takdir Allah. Cuman kita dituntut sebagai hamba untuk menjaga. Ya. Seandainya nih tanaman ini kita nggak siram, tumbuh nggak? Nggak bakal tumbuh. Sunnatullahnya nggak bakal apa? Itu yang disebut bergantung gitu. Ente punya bayi di dalam perut, lahirnya bayinya semua takdir Allah, tapi Allah menggantungkan nama ente. Kalau ente jaga nih bayi, ente nggak ajak off road di jalanan gitu, ente nggak ajak macam-macam dan sebagainya, aman. Tapi kalau ente tidak menjaga itu, ya nggak dikasih. Itu namanya sunnatullah tuh ya. Wa ma qadahu mauqufan ala fi'lil abdi kad du'a wal istighfar. Adapun yang digantungkan atas perbuatan hamba sifatnya mauquf, itu seperti doa dan istighfar. Nah, jadi kalau kita berdoa, ya itu semua ya adalah perbuatan kita yang mana nanti hasilnya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa ya? Usaha adalah kita, tapi hasil urusan siapa? Allah. Wallahu alam bishawab ya. Jadi begitu ya, kurang lebihnya. Ada sebenarnya saya lagi pengen ngutip ini nih, ada bagus kalimat dalam kitab Syekh Abdullah Habsyarani ya tentang
larangan untuk tidak duduk bersama orang-orang yang lupa sama Allah ya. Dalam Al-Qur'an wala tuti man aghfalna qalbahu. Jangan ikutin orang yang lalai hatinya ya. Ini para santri semua. Aneh anggap ente tuh kayak tanaman ya, kayak kambing. Kalau Rasulullah gembala domba ya. Jadi ketika kita punya tanaman, jaga dari hama ya. Jadi kalau ente mau bergaul, jangan ikutin orang yang lalai ya. Ente boleh duduk sama siapa aja, tapi jangan diikutin ya. Cuman yang namanya su'ul khuluq yu'di kan gitu. Akhlak buruk nular. Nah, makanya kita bikin begini. Jadi kalau bahasa kata, ente mau healing sama kita. Mau nongkrong bareng kita. Mau main bareng kita. Ya. Jadi kalau kita nanti ente di masyarakat, ente ngaji doang gitu misalnya, ngaji doang. Nggak bikin acara kayak begini, ntar orang-orang yang ngaji sama kita ketika bikin acara, ya udah sama maunya dia aja. Banyak kah yang teman-temannya, ente ini kan reuni nih, punya teman kampus kan. Kalau bikin acara laki cewek nyampur. Ya. Kadang-kadang pernah saya lihat itu ada orang main games itu. Laki cewek. Ada games apa itu ya namanya? Oh pegangan udah. Lah nauzubillah min zalik tuh. Nah itu yang kita nggak pengen. Makanya kita bikin begini, kalau ada games pun perempuan ya perempuan, laki-laki gitu. Ya, kalau nongkrong begitu laki-laki, perempuan ya perempuan gitu. Untuk ngajarin bahwasanya kita bisa bikin jalan-jalan yang tetap menjaga yang namanya syariat gitu ya. Walaupun tetap aja pasti ada bolong-bolong yang namanya manusia. Setidak-tidaknya kita bikin yang terbaik. Adapun orang yang nggak senang dengan apa yang kita kerjakan, itu urusan mereka pribadi, ya. Karena surga masing-masing gitu ya. Belum tentu yang komentar tentang kita lebih baik daripada kita. Belum tentu mereka bisa bikin seperti kita. Tapi tetap kita sadarkan bahwasanya kita ini makhluk lemah, makhluk punya dosa, nggak ada yang sempurna dan mereka lebih baik daripada kita hakikatnya. Cuman komentar-komentar orang terhadap kita ya macam-macam gitu. Cuman sabar aja ya gitu. Kita doakan juga buat guru kita Ustadz Irwan Sukmawan ya, mungkin tahun lalu kita bisa kumpul bersama, tapi qadarullah beliau sudah mendahului kita dan lebih senang daripada kita. Udah nggak capek lagi ya. Kalau kita kan masih puyeng mikirin lebaran besok ya, beliau udah nggak puyeng lagi dah. Karena setiap hari bagi orang-orang soleh di kuburnya adalah hari raya. Setiap hari bagi mereka adalah hari. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah angkat derajatnya, Allah ampuni kesalahannya, Allah ampuni dosanya, juga Allah berikan kesabaran kepada istrinya. Kita doakan juga mudah-mudahan ya teman-teman semua yang punya hajat di malam yang barokah ini Allah kabulkan segala hajatnya. Allah kabulkan segala cita-citanya dan mudah-mudahan semua santri Allah berikan ilmu yang manfaat, Allah berikan kesabaran, keistiqomahan dalam belajarnya, Allah bimbing dan Allah lindungi dari segala hal-hal yang merusak. Kita doakan juga buat saya punya orang tua, Allah berikan kesabaran, ketabahan dalam mendidik anak-anaknya, Allah berikan istiqomah dalam ibadahnya, Allah berikan rezeki yang halal thayyibah mubarak, Allah jadikan anak-anak keturunan anak-anak yang saleh-salehah, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita doakan juga buat semua yang teman-teman yang belum punya keturunan, Allah berikan keturunan yang soleh-solehah. Yang sudah berumah tangga, Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah. Yang belum punya pasangan, Allah berikan pasangan yang soleh-solehah. Ala hadhihi niyah biniyati syifa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله بحق الفاتحة صل الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء إجود lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhimuni wa tarzuquni ilmal yakini tuwafiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa dhallati wa tanzuruni
في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لي أمري وتكشيف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاية بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشر ذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة تدخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة